Kok tiba-tiba merasa dingin ya? Di luar dingin, ayo kita masuk ke dalam. Tamu sudah hampir datang semua, kita tunggu sebentar lagi. Masih ada ibu, kamu sudah lelah seharian, istirahat dulu saja. Ibu juga sangat sibuk seharian ini. Aku baru kali ini melihat Sang Kuan Yun marah sampai sebegitunya. Selama 5 tahun ini, berada di sisi Song Qianyun, pastinya sangat sulit dilalui karena tidak ada ingatan. Kalau semua kesusahan yang kuhadapi ini adalah demi untuk bertemu denganmu, kalau begitu aku bersedia menerimanya. Sese, kakek dan nenek sungguh mesra. Aku, Kamu mau pulang kah? Malam ini tidak menemani Yuan-Yuan tidur. Aku juga ingin tidur bersama dengan Yuan-Yuan, tapi Kak Shen tiba-tiba menelponku. Katanya ada urusan penting dan memintaku ke sana. Baiklah, ambil ini. Ini? Kunci mobil. Hadiah untukmu. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Sungguh penjilat. Masih belum pergi? Kakek dan nenek silakan bermesraan, kami pergi dulu, hehehe. Hei, lepaskan aku, kamu langsung berhasil disuap hanya dengan satu mobil saja? Kita kembali ke kamar dan lanjutkan. boleh saja. Bagaimana kalau kita berikan adik untuk Yuan-Yuan? Tentu saja, sesuai dengan yang kamu mau. Racun ini sepertinya tidak segampang itu. Yuan-Yuan kemana? Ayah dan ibu juga tidak ada. Sese pagi sekali bangunnya. Ibu pagi-pagi sekali berkata mau membelikan hadiah untuk Yuan-Yuan dan membawa ayah dan Yuan-Yuan keluar bersama. Ayo duduk dan makan sarapan. Wow, wangi sekali. Kamu makan dulu ya, aku ke bawah mau meeting direksi dulu secara online. Baik. Bos, cepat lihat berita. Pernikahan beda negara antara penerus Xi dan keluarga Y. Acara pertunangan antara penerus Xi dan keluarga Y. Foto penerus Xi. Ada orang yang mengedit foto pernikahan kakak ipar dan tuan muda Y itu. Keluarga Y? Keluarga Y yang ku tahu itu kah? Ya ampun, itu kan keluarga terkenal 3 generasi. Dengar-dengar kakek dari keluarga ini bahkan pernah masuk di berita. Penerus grup si ini dengan yang kemarin bertunangan dengan Tuan Muda Fu, ini apakah orang yang sama? Mirip sekali. Benar juga yang dikatakan di atas. Aku juga merasa mereka berdua mirip sekali. Hanya trik kecil saja, segera bereskan berita ini. Jangan sampai Sese melihatnya. Sedang telepon dengan siapa? Baik, aku akan segera melihat dokumennya. Tutup dulu. Sibuk sekali kah? Sambil meeting masih harus melihat dokumen. Iya, ada beberapa dokumen yang mendesak. Setelah aku selesai, aku akan mengantarkanmu kembali ke grup Yan. Benarkah? Baiklah. Ayo cepat selesaikan pekerjaanmu. Dasar kamu, tadi masih bilang khawatir aku kelelahan. Suamiku mana mungkin kelelahan. Hehe. Semangat ya Tuan Fu. Baiklah, Hehehe. orang-orang yang mencelakaimu, aku akan membuat mereka membayar atas perbuatannya. Nyonya Song, inikah hadiah pernikahan yang kamu berikan pada kami? Fu Jinchen, ini hanyalah permulaan saja. Kedepannya perlawanan terhadapmu hanya akan semakin banyak saja. Karena kamu sudah berkata begitu, kalau begitu hutangmu padaku, aku hanya bisa meminta sedikit dulu. Kamu mau apa? Kamu akan segera tahu. Lakukan. Dilarang bergerak. Angkat tanganmu. Tenang, Pak. Aku masyarakat baik. Sialan, dia sudah menghapus bukti kejahatannya.
Untungnya Nyonya Song sudah memberitahuku terlebih dahulu. Rencana Fu Jinchen untuk menyuruh polisi menangkapku hanya bisa sia-sia saja. Apa? Tidak, tidak boleh. Berhenti. Tidak boleh. Bos, sudah berhasil dibereskan. Berita di internet juga sudah dihapus. Bagus. Rencana ini sudah kita jalankan selama 5 tahun. Hari ini akhirnya tiba. Orang kita juga berhasil menemukan racun jenis baru. Bisa saja ada hubungannya dengan racun di tubuh kakak ipar. Sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Baik, aku percaya dengan kemampuanmu. Apa Song Qianyun sudah mendapat beritanya? Berita masih ditutup, tapi sudah membiarkan pengurus rumah Gerald untuk kabur. Dia seharusnya akan memberitahu keluarga Song. Jangan sampai Song Qianyun menunggu terlalu lama. Biar bagaimanapun dia juga keluarga kami. Aku mengerti. Aku akan mengutus orang untuk menjaga pengurus rumah itu. Kali ini kita harus memotong tangan kanan Song Qianyun. Muka bos sekarang sungguh menakutkan. Nyonya Song, kenapa harus mencari masalah dengan cucu iparmu ini? Cincin, aku sudah mau siap-siap. Sudah mau jam 11. Kita jam berapa mau pergi ke grup Ian? Ada Kingge juga ya? Kalian sibuk kah? Kingge hanya datang untuk mengantarkan dokumen saja. Sudah mau pergi, benar kan Kingge? Iya. Ini semua pekerjaan yang sudah diselesaikan. Hanya perlu bos lihat saja, tidak buru-buru kok. Ayo pergi, aku antar kamu ke grup Ian. Tidak mengganggu kalian kah? Sekarang bagiku tidak ada yang lebih penting dari menemanimu. Kalian tenang saja, urusan kerja masih ada aku. Hehehe. Terima kasih asisten Shen. Aku akan menyuruh Cincin untuk menaikkan gajimu. Baik, terima kasih kakak ipar. Bibi Buyut, rumor di internet sudah menghilang sepenuhnya. Kenapa Gerald tidak juga mengangkat teleponnya? Fu Jinchen benar-benar bertindak dengan cepat. Terus suruh orang untuk mengirimkannya. Aku masih sanggup mengeluarkan uang untuk membeli beberapa trending topik di internet. Bibi Buyut, kenapa kita harus menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk beberapa berita palsu ini? Berita palsu? Apanya yang berita palsu? Itu semua adalah kenyataan. Maksudnya? Ye Chong ingin menikahi Sese. Ye Chong? Dia bukannya tuan muda keluarga Ye dari ibu kota? Dia pikir dia bisa menyembunyikannya dariku, tapi aku sudah dari awal melakukan penyelidikan terhadapnya. Dia adalah satu-satunya laki-laki keluarga Ye di generasi ini. Perjodohan dengan grup Song yang dijanjikan untuk besar Ye hanya bisa dipenuhi olehnya. Kamu pasti sudah merencanakannya dari awal kan? Kamu pasti sudah dari awal memutuskan untuk menikahkan Song Sese dengannya, bukan begitu? Tentu saja. Apa yang sedang kamu ributkan, ha? Kenapa bukan aku? Aku juga anak perempuan dari grup Song. Aku juga bisa menikah dengan Ye Chong. Kamu? Apa kamu pikir aku tidak pernah memberimu kesempatan? Orang yang disukainya adalah Sese, bukan kamu. Lagi-lagi Sese. Kenapa wanita ini selalu saja ingin merebut semuanya dariku? Tidak peduli itu posisi sebagai pewaris keluarga atau posisi sebagai istri Tuan Ye, dia ingin merebut semuanya dariku. Kamu benar-benar pilih kasih. Pergi saja kalau kamu ingin pergi. Aku malah ingin lihat selain keluarga Song, kamu masih bisa pergi kemana lagi? Sudah 5 tahun, sama sekali tidak ada yang berubah di sini. Sekarang, semua gedung ini adalah milik grup Ian. Xiao Xiao mengurus grup Ian dengan sangat baik. Ayo masuk. Baiklah. Dia yang sudah mencuri desainku. Dia, kenapa malah aku yang diusir? Dia adalah Susan, sang desainer perhiasan muda, orang yang bisa mendesain garis pantai dan langit. Apa menurutmu dia akan mencuri desain dari seorang desainer tidak terkenal sepertimu? Susan, kamu lihat orang ini, sudah mencuri draft desainmu. Dia masih berani menuduhmu, benar-benar tidak tahu malu. Garis pantai dan langit?
Susan, desainer perhiasan, bukankah itu nama samaranku? Draft ini memang milikku. Lihat di sini ada tanda tanganku. Kembalikan draftnya padaku. Kamu ingin meminta draftnya kembali? Desain sudah Susan serahkan kepada manajer Lee. Dalam beberapa hari lagi, sampel produk akan keluar. Draft tiruanmu ini memangnya bisa membuktikan apa? Ini memang benar-benar desainku. Manajer Lee sudah bilang kamu tidak perlu datang untuk bekerja lagi ke sini. Departemen desain kami tidak menerima tukang plagiat. Aku bukan tukang plagiar. Aku ingin bertemu dengan Presdir Zoo. Presdir Zoo yang sudah merekrutku. Baiknya kamu enyah dari sini. Susan tidak melaporkan ke polisi sudah sangat berbaik hati kepadamu. Kalau kami pasti sudah mencobloskanmu ke penjara. Kalau aku mengakui tuduhan plagiarisme yang kalian tuduhkan kepadaku, bagaimana bisa aku tetap bekerja sebagai desainer perhiasan? Aku hanya bisa membuktikan aku tidak bersalah dengan kematian. Jangan. Apa yang mereka katakan ada benarnya. Mencuri karya orang lain merupakan tindakan kriminal dan wajib dilaporkan ke polisi. Aku benar-benar tidak meniru. Suamiku, bantu aku telepon polisi. Baik. Tidak perlu khawatir, kita akan segera mengetahui kebenarannya. Presdir Su sudah datang. Aku harus segera mengusir Nona Song dan Millie dari sini. Lupakan, aku tidak ingin merusak kehidupan Nona ini. Beri dia satu kesempatan lagi. Susan, kamu benar-benar baik hati. Kalau aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Setuju. Bicara ya bicara saja, kenapa harus menggoda cincin? Garis pantai dan langit adalah karya yang sangat bagus. Kenapa desainer terlihat seperti anjing buruk begini? Tahu begitu aku tidak akan membelikannya untukmu. Desainernya benar-benar dia atau bukan masih belum bisa dipastikan. Polisi tiba. Siapa yang melapor polisi? Aku yang melapor, ada orang yang memasukkan identitas dan mencuri karya orang. Siapa? Iya, Millie. Bukan dia. Aku melaporkan dia memakai identitasku dan mencuri draft desainer milik Nona Millie. Apa? Nona ini? Kamu pasti salah paham. Mana mungkin Susan melakukan plagiarisme? Sebentar, tadi dia bilang Susan memasukkan identitasnya. Ini tidak mungkin. Ternyata dia lapor polisi bukan untuk menangkapku, tapi untuk menangkap Susan. Kamu punya bukti apa kalau aku memalsukan identitasku? Garis pantai dan langit adalah desainku. Aku adalah desainer Susan yang sebenarnya. Seseku sayang, kamu sebenarnya masih punya beberapa banyak kejutan lagi yang masih belum ku ketahui. Kamu punya bukti apa? Penanggung jawab studio Susan, namanya Ailey. Kalian bisa menghubunginya sekarang untuk membuktikannya. Lagian, memang kalian benar-benar percaya kalau Susan akan datang ke grup Yan untuk menjadi seorang desainer kecil? Apa yang dikatakan ada benarnya. Kalau Susan benar-benar menggunakan identitas palsu, apa itu berarti draft desainnya ini benar-benar draft miliknya Millie yang dia curi? Kenapa kalian semua berkerumun di sini? Presdir Zoo, ada orang yang tidak tahu asalnya dari mana, bersikeras menuduhku sebagai Susan yang palsu. Orang ini benar-benar tidak mau berubah. Kamu bicara sembarangan, jelas-jelas kamu adalah Susan yang palsu. Nona yang baik hati ini barulah Susan yang asli. Presdir Zoo, pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya, aku juga bisa bilang kalau aku adalah Susan yang sebenarnya. Apa ini bisa dipercaya begitu saja? Susan adalah orang yang direkrut General Manager Lee dari luar negeri dengan gaji yang tinggi. Apa Presdir Su tidak mempercayai manajer Lee? Presdir Zu, kamu harus menyelidiki masalah ini. Kalau tidak, aku tidak mau melanjutkan pekerjaan ini. Kalian ini, apa kalian sedang mengancamku? Karena kalian merasa sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Kalau begitu mulai saat ini kalian diberhentikan dari grup Yan. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Beraninya bicara sembarangan di sini.
enyah dari perusahaan kami. Ini adalah grup Ian, bukan rumahmu. Diam. Kalian juga tahu kalau ini adalah grup Ian. Kalau begitu kalian harusnya tahu kalau dia adalah presidir grup Ian. Apa yang kalian katakan memang benar. Ini adalah rumahnya. Apa? Aku benar-benar tidak menyangka Lee akan melakukan ini, mengundang Susan palsu untuk bekerja di sini. Dia adalah karyawan lama di grup Yan. Jika dia ingin menipumu, dia tentu saja punya banyak akal. Aku benar-benar minta maaf. Kamu baru saja kembali tetapi sudah menyaksikan kejadian yang sangat memalukan ini. Ini hanya masalah kecil. Kamu memimpin grup Yan dengan sangat baik, jauh lebih baik dariku. Kamu terlalu memujiku seperti ini. Aku tidak akan tertipu. Katakan, kapan kamu kembali untuk bekerja? Saya tidak kembali untuk bekerja. Dia ingin cuti. Cuti? Boleh saja, tapi grup Fu harus memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada kami. Oke, sepakat. Hei, kalian berdua, aku masih di sini. Presdirian, ayo aku bawa kamu berkeliling perusahaan. Kemudian kamu bisa pergi cuti dengan Tuan Muda Fu. Hehehe. Hei, kamu ini, lihat uang langsung lupa dengan sahabatmu. Apa boleh buat, itu adalah keuntungan. Ayo cepat, jangan menghambat Presdir Fu memberikan uang pada kita. Hehehe.